Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta khusus bahasa Arab yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali, dan kali ini kita masuk ke pelajaran 6A, masih bagian 1, salat. Pada materi ini kita akan belajar tentang azan subuh dan doa setelah wudhu. Dan nanti di bagian tata bahasa kita akan belajar tentang huruf, yaitu li, min, an. Di dalam pelajaran ini kita akan belajar 6 kosakata baru yang tersebut sekitar 3.796 kali di dalam Al-Quran. Total di akhir pelajaran ke-6 kita telah belajar 63 kosakata yang terdapat di Al-Quran 23.267 kali. Baik, seperti biasanya, jangan lupakan 7 tugas, 2 pada tilawah, 5 menit dari mushaf, 5 menit dari hafalan, 2 pada belajar dari buku dan kamus, dengarkan sekitar 1 jam MP3 terjemah kata per kata, sebarkan kursus ini, baca surat berbeda dalam sholat. Doakan diri kita sendiri, Rabbi zidni ilma, dan doakan teman sekelas kita. Baik, kita mulai materi kita, teman-teman peserta. Pada azan subuh, kita membaca kalimat di bawah setelah lafaz hayya 'alal falah, yaitu as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Artinya as-salatu, salat itu, khair, lebih baik. Nah, dua kata ini telah kita pelajari pada materi-materi sebelumnya. As-salatu khair, salat itu lebih baik, minan naum, dari tidur. Naum artinya tidur. Naum, tidur. Nah, apa makna dari lafaz as-salatu khairum minan naum? Teman-teman peserta yang dirahmati Allah, tidur itu mirip dengan mati, sedangkan sholat itu adalah kehidupan yang nyata. Tidur itu panggilan diri kita pribadi, sedangkan sholat adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidur itu nyaman buat tubuh kita, dan sholat itu nyaman buat jiwa kita. Jadi ingatlah, tidur pada waktu subuh itu berbahaya bagi kesehatan. Saya ulangi lagi, tidur pada waktu subuh itu berbahaya bagi kesehatan. Kebanyakan serangan jantung dan otak terjadi di waktu pagi. Kesegaran di waktu pagi adalah terapi terbaik untuk kesehatan tubuh kita. Hal ini juga akan memberikan kita rasa bahagia, menenangkan saraf kita yang gelisah, dan menenangkan pikiran, tubuh, dan jiwa. Baik, itu tadi tentang lafaz yang ada di azan subuh, as-salatu khairum minan naum. Baik, sekarang kita lanjutkan lafaz yang ada ketika iqamah. Ketika jamaah akan memulai sholat, kalimat azan diulang kembali 1 kali, dan setelah bacaan hayya 'alal falah ada tambahan kalimat, yaitu qad qamatis shalah. Pasti sholat telah didirikan. Diulang sebanyak 2 kali. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Pasti sholat telah didirikan. Baik, kita bahas. Qad artinya pasti. Lumayan banyak di dalam Al-Quran, 406 kali. Qad itu diartikan pasti ketika dia berada sebelum fi'il madhi. Ada qamat. Qamat itu didirikan. Qamatis shalah, salat telah didirikan. Qad qamatis shalah, pasti, jelas bahwa salat telah didirikan. Apa maksudnya? Jika azan adalah panggilan bagi orang-orang agar segera datang ke masjid buat salat berjamaah, orang-orang yang berada di rumah, di kantor, di pasar, dimanapun mereka berada, maka azan adalah panggilan agar orang-orang menuju ke masjid untuk salat berjamaah. Iqamah adalah panggilan bagi orang-orang yang duduk di dalam masjid untuk salat agar segera bergabung dengan jamaah di belakang imam. Nah, makanya salat itu pasti telah didirikan. Qad qamatis shalah, sudah pasti. Jadi orang berkumpul dan berdiri dengan rapi di belakang imam untuk segera melaksanakan sholat berjamaah. Baik, sekarang kita masuk bagian doa berwudu.
Ketika kita berwudu, kita memulai dengan doa. Setidaknya bismillah. Itu baru kita kemudian berwudu. Bismillah, kemudian kita memulai wudu. Nah, ada doa setelah wudu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah salah seorang di antara kalian berwudu dan menyempurnakan wudunya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu surga yang 8. Dia dapat masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Jadi begitu utamanya doa setelah selesai berwudu. Apa doanya? Doa setelah wudu kita telah pelajari. Yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah. Telah kita pelajari di bagian azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Telah kita pelajari. Asyhadu an la ilaha illallah. Penjelasan tentang ini kita pelajari di pelajaran tentang azan. Nah, maknanya ingat kematian. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Dawud. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, tuntunlah seseorang yang akan meninggal di antara kalian untuk mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Peserta yang dirahmati Allah, ada cerita seorang dokter di IGD yang sedang bertugas di sebuah negara Arab mengatakan bahwa selama pelayanannya dia telah melihat beberapa orang sekarat, tetapi hanya 1 atau 2 orang yang bisa membaca la ilaha illallah pada nafas terakhir mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong kita, memberikan kita kemampuan untuk membaca la ilaha illallah dan berzikir lebih sering sehingga kita mendapat kesempatan mengucapkan kalimat tersebut la ilaha illallah pada saat ajal kematian kita. Semoga Allah karuniakan kemampuan itu untuk kita semuanya karena ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, dalam doa wudu ada tambahan wahdahu la syarikalah. Dia seorang, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah. Artinya tidak ada Tuhan selain Allah, hanya Allah seorang, hanya Allah satu-satunya, tidak ada sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Wahdah ada kalimat lain yaitu wahid, satu, ahad atau tauhid, mengesahkan. Wahid, ahad, tauhid. Maksudnya sama, satu. Syarik, la syarikah. Syarik itu artinya sekutu. Sama halnya seperti syuraka, syirk, musyrik. Syuraka jamak dari syirik. Syirk itu adalah syirik. Musyrik orang yang berlaku syirik, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Musyrik. Syirik, syuraka, syirk, musyrik, sekutu. Lahu telah kita pelajari pekan yang lalu, baginya atau untuknya. Lahu, lahum, laka, li, lakum, lana. Baik, apa pesan dari tambahan wahdahu la syarikalah? Tidak, dia seorang, tidak ada sekutu apapun bagi Allah. Teman-teman peserta, keesaan Allah Subhanahu wa taala diulangi kembali di sini bersama dengan penolakan terhadap persekutuan apapun dengan Allah. Penekanan ini penting karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya dosa yang tidak Allah ampuni adalah dosa berbuat syirik. Maka di dalam doa ini pun Allah menekankan bahwa tidak ada sekutu apapun bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita membacakan ini sebagai bagian agar kita ingat konsekuensi dari bahayanya syirik. Baik, mari kita praktekkan bagian ini. Seperti biasanya, saya ucapkan kalimatnya, teman-teman membacakan artinya. Wahdahu, dia seorang. La syarika, tidak ada sekutu. Lahu, baginya. Wahdahu la syarikalah,
Allah seorang, tidak ada sekutu baginya. Wahdahu la syarikalah, Allah seorang, tidak ada sekutu baginya. Alimu, ajarkan teman di sebelahnya atau ulangi secara mandiri agar kalimat ini atau kata-kata yang terdapat dalam bacaan ini kita hafalkan. Baik, lanjutannya. Lanjutan dari doa wudu adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Tiga kata pertama telah kita pelajari, wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi anna bahwa Muhammadan, Muhammad telah kita pelajari. Tambahnya adalah abduhu. Abduhu adalah hambanya. Abdullah, hamba Allah. Abduhu, hambanya. Abdullah, hamba Allah. Abduhu, hambanya. Rasuluhu, utusan Allah. Utusannya. Maaf. Rasuluhu, utusannya. Hu, itu artinya nya. Dia. Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul, bentuk tunggal. Bentuk jamaknya rusul. Rasul, bentuk tunggal, jamaknya rusul. Nah, apa makna atau pesan dari bacaan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh? Penjelasan tentang ini telah kita sampaikan pada materi tentang azan, tapi ada tambahan kata abduhu wa rasuluhu. Kata hamba ditambahkan di sini. Abduhu, hambanya. Apa maksudnya? Umat sebelum kita, umat sebelumnya seperti Kristiani telah mengangkat nabi mereka, yaitu Nabiullah Isa alaihi salam, ke level Tuhan dengan menganggap dia anak Tuhan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin agar kita aman, terhindar dari sifat atau perbuatan syirik semisal ini. Oleh karenanya, kita diminta untuk mengulang kata-kata ini dalam sholat kita, untuk menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah hamba Allah, hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Kemudian Allah telah menciptakan kita dan kita pun hidup untuknya, untuk Allah. Kita dan segala apapun di dunia ini kepunyaan Allah semata. Kita semua adalah hamba Allah, maka sepatutnya kita hidup sebagai seorang hamba yang benar. Sebaik-baik hamba Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah teladan bagi kita semuanya. Bagaimana seharusnya menjadi hamba yang benar. Teladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan dibacakan arti dari lafaz yang saya ucapkan. Wa asyhadu, dan aku bersaksi, anna, bahwa Muhammadan, Muhammad, abduhu, adalah hambanya, wa rasuluhu, dan utusannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, adalah hambanya dan utusannya. Sekali lagi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Artikan, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan utusannya. Baik, alimu, ajarkan teman sebelahnya atau pause video seperti biasanya, ulangi secara mandiri 2-3 kali ulangan. Silahkan. Baik, lanjutan dari doa wudu adalah doa setelah wudu, Allahumma ja'alni minat tawwabina. Allahumma ja'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikan saya di antara orang-orang bertaubat. Allahumma telah kita pelajari, Allahumma, ya Allah. Ij'alni, ij'al, artinya jadikanlah. Ij'al, jadikanlah. Ni, saya. Ij'alni, jadikanlah saya. Min telah kita pelajari di antara min dari, ya, termasuk
pada lafaz ini, pada kalimat ini, lebih tepat kita artikan di antara. At-tawwabin, orang-orang bertobat. Tawwabin, orang-orang bertobat. Tawwab itu tunggal. Tawwabun, tawwabin jamaknya. Tawwab, tawwabun, tawwabin. Masih ingat cara membuat bentuk tunggal menjadi jamak? Tambahkan waw dan nun atau ya dan nun. Seperti pada contoh muslim, muslimun, muslimin. Tawwab, tawwabun, tawwabin. Nah, lanjutannya waj'alni minal mutatahhirin. Waj'alni telah pelajari barusan dan jadikan saya mina di antara al-mutatahhirin. Al-mutatahhirin orang-orang yang mensucikan diri. Al-mutatahhirin orang-orang yang mensucikan diri. Bentuk tunggalnya mutatahhir, orang yang mensucikan diri. Jamaknya mutatahhirun, mutatahhirin, orang-orang yang mensucikan diri. Nah, pesan dari bacaan Allahumma ja'alni minat tawwabina, kita manusia terbiasa melakukan kesalahan lagi, dan lagi. Terus-menerus kita melakukan kesalahan dalam menjalankan kehidupan kita. Kita tidak mengerjakan banyak hal yang seharusnya kita kerjakan. Perintah yang Allah perintahkan, tidak kita kerjakan. Atau jikapun kita mengerjakannya, seringkali kita tidak mengerjakannya dengan benar. Oleh karena itu, kita perlu bertobat lagi dan lagi. Syarat diterima tobat, yang pertama meninggalkan dosa. Menyesal telah melakukannya, berkomitmen tidak mengulangi lagi, dan jika ada hal yang menyangkut dengan orang lain, mengembalikan segala sesuatu yang diambil secara tidak benar dari orang lain. Jadi kalau ada yang menyangkut orang lain, seperti mengambil sesuatu yang bukan hak kita, kembalikan. Meninggalkan dosa, menyesal telah melakukannya, berkomitmen tidak mengulanginya lagi, dan jikalau ada, kembalikan segala sesuatu yang diambil secara tidak benar dari orang lain. Itu syarat diterimanya tobat. Kesucian berarti suci dalam keyakinan, pikiran, tubuh, pakaian, dan tempat tinggal kita. Maka kita berdoa, ya Allah, jadikanlah kami pribadi yang suci dalam segala aspek. Ya Allah, jadikan saya minal mutatahhirin, orang yang mensucikan diri dari segala aspek. Ya, keyakinan, pikiran, tubuh, pakaian, tempat kita adalah orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian. Baik, mari kita praktekkan. Sebutkan arti dari kalimat yang saya bacakan. Allahumma, ya Allah, ij'alni, jadikan saya minat tawwabin, di antara orang-orang bertobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, jadikanlah saya di antara orang-orang bertobat. Waj'alni, dan jadikan saya minal mutatahhirin, di antara orang-orang yang mensucikan diri. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikan saya di antara orang-orang yang mensucikan diri. Baik, di post terlebih dahulu, kemudian ulangi secara mandiri, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ajarkan teman sebelahnya saling bergantian atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Silahkan. Baik, alhamdulillah materi 6A telah selesai kita pelajari. Mari sejenak kita beristirahat, ya. Dan kita akan mulai pelajaran tata bahasa dan tips belajar di bagian B. Saya akhiri dulu pertemuan kita. Kita akan ketemu langsung di pelajaran 6B di bagian tata bahasa. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.